Peristiwa kematian, peristiwa penguburan, dan peristiwa kebangkitan Kristus itu adalah pesan yang sangat penting di dalam berita Injil. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat Anugerah yang diberkati Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita bersama-sama meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan dengan keyakinan bahwa berkat Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini, karena kami terus merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pengertian daripadamu agar apa yang kami baca, kami renungkan, sungguh-sungguh kami mengerti. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Anugerah, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus 15, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sahabat Anugerah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini seluruh umat di dunia mengenang bagaimana peristiwa kematian dari Kristus. Peristiwa Yesus ditangkap, disalibkan, kemudian mati dikuburkan. Jadi dalam peristiwa itu, kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Alkitab tentang peristiwa tersebut. Jadi Alkitab berkata bahwa, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Berita tentang kematian Kristus itu adalah bagian dari berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sesudah pelayanannya di abad pertama sesudah Masehi ini, kita menemukan bagaimana Rasul Paulus dipilih oleh Tuhan untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada semua umat manusia, terutama kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, bangsa-bangsa yang sebelumnya dikenal sebagai bangsa-bangsa yang tidak memiliki Allah yang benar, bangsa-bangsa yang disebut sebagai umat kafir atau bangsa kafir. Tetapi pada saat ini kita menemukan bagaimana Rasul Paulus mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang dia sebutkan berita yang sangat penting. Jadi di dalam pembacaan kita di sini kita menemukan peristiwa kematian, peristiwa penguburan, dan peristiwa kebangkitan Kristus. Itu adalah pesan yang sangat penting di dalam berita Injil. Jadi, dengan membaca, dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, orang-orang di Korintus, jemaat yang ada di Korintus, bahkan kita yang ada, yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, diharapkan memahami, mengerti apa makna kematian Kristus, apa makna Kristus dikuburkan, dan apa makna Kristus dibangkitkan. Apa hubungannya dengan kita? Bagaimana kebenaran firman Tuhan itu
bermakna di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen pada saat ini. Jadi di dalam pembacaan kita di sini kita temukan bagaimana dia sudah menyampaikan kepada jemaat di Korintus bagaimana berita yang luar biasa yang merubah kehidupan umat manusia sudah tersampaikan, dan diingatkan bahwa jangan sampai berita tersebut itu menjadi sia-sia di dalam kehidupan umat, terutama jemaat yang ada di Korintus. Karena pada saat ini kita mengenal bahwa ada begitu banyak orang yang memiliki status sebagai orang yang beragama Kristen. Dalam kartu tanda penduduk, dia memiliki status di sana beragama Kristen. Tetapi dia tidak memiliki pemahaman, tidak memiliki keyakinan seperti status tersebut. Karena umat Kristen, orang Kristen adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada berita Injil tersebut. Dan orang Kristen adalah orang yang memiliki kepastian, memiliki pengharapan bahwa sorga adalah tempatnya pada masa yang akan datang. Jadi diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus tentang begitu penting pesan yang disampaikan ini. Ayat yang ketiga dia sebutkan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi bagian pertama yang Rasul Paulus sebutkan yang sangat penting, berita yang sangat penting sudah kusampaikan kepadamu. Berita yang sangat penting itu unsurnya kita temukan adalah kematian Kristus. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi kita perhatikan apa yang disebutkan oleh firman Tuhan. Kematian Kristus itu karena kita. Kematian Kristus itu karena umat manusia. Karena manusia berdosa. Karena manusia terancam untuk dihukum. Terancam untuk dicampakkan ke lautan api. Untuk itulah Kristus datang berkorban bagi umat manusia. Kristus rela mati. Dia mengalami proses yang luar biasa. Penderitaan yang luar biasa. Dia dipakukan di kayu salib. Dia dihina. Dia diejek. Dia ditombak. Semua dia rasakan. Semua dia alami. Sampai pada titik dia mati dan berkata bahwa dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Bahkan menyatakan bahwa proses kedatangannya untuk menyelesaikan tugas untuk umat manusia, penyelamatan umat manusia, sudah selesai. Itulah sebabnya salah satu kalimat yang disebutkan di kayu salib adalah sudah selesai atau sudah genap. Karya penebusan bagi umat manusia sudah tuntas dikerjakan oleh Tuhan. Jadi Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi kitab suci sudah menyampaikan terlebih dahulu, sudah ada nubuatan terlebih dahulu bahwa Kristus akan mengalami itu. Karena itu adalah bagian dari penyelamatan umat manusia. Kemudian yang kedua, yang kita perhatikan dalam pesan tersebut disampaikan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi sesudah penyalipan, sesudah kematian, Kristus itu dikuburkan. Dan sesudah dikuburkan, ada proses yang kita temukan. Alkitab kemudian berkata, pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus adalah suatu kabar sukacita bagi umat manusia. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa upaya untuk menyelamatkan manusia tuntas selesai dikerjakan. Kebangkitan Kristus menunjukkan bagaimana kemenangan terjadi bagi manusia yang terancam untuk binasa, tetapi mau percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mengalami kebangkitan dari kematian tersebut, boleh memiliki kehidupan yang kekal. Jadi dua berita penting yang kita perhatikan di dalam pembacaan kita di sini, di dalam pesan yang disebutkan Injil yang sangat penting telah kusampaikan. Berita Injil telah kusampaikan menunjuk kepada ada berita kematian Kristus, ada berita penguburan Kristus,
tetapi juga ada berita kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia bangkit dan sudah mengalahkan maut, memberikan jaminan kemenangan, jaminan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya kalau kita hubungkan dengan Yohanes 3 ayat 16, di sana kita menemukan firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang terkandung di dalam Injil. Berita yang sangat penting yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat yang ada di Korintus. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Tetapi Kristus sudah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Semua menunjuk kepada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Bahwa apa yang terjadi itu adalah penggenapan nubuatan. Janji yang Tuhan sudah nyatakan jauh sebelumnya. Supaya setiap orang boleh percaya bahwa yang menjanjikan itu adalah Allah yang maha kuasa, yang setia, yang menepati janjinya untuk penyelamatan bagi umat manusia. Jauh sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, peristiwa ini dinubuatkan. Tetapi kemudian sudah digenapi dan ditunjukkan, disampaikan kepada umat manusia, termasuk kepada kita pada saat ini, bahwa Kristus sudah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan memberikan jaminan kepada kita yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. Berita yang luar biasa yang disebutkan oleh Rasul Paulus, berita yang sangat penting. Jadi berita yang sangat penting jangan ditolak, jangan dilalaikan, jangan diabaikan. Karena jika tidak, maka apa yang disebutkan oleh firman Tuhan, semua manusia sudah berdosa, upah dosa adalah maut, pasti akan terjadi. Bagi orang tersebut, dia akan dicampakkan ke lautan api, karena upah dosa adalah maut. Kalau dosa itu tidak diselesaikan, kalau dia tidak percaya kepada Kristus yang sudah menyelesaikan dosa tersebut, maka kebinasaan akan menantinya. Jadi kita bersyukur pada saat ini, firman Tuhan boleh berkata bahwa Kristus sudah bangkit. Dan disebutkan di dalam ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kebangkitan Kristus ini nyata, dia bertemu dengan murid-muridnya, bertemu dengan Petrus atau yang disebutkan Kefas, dan kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, dia bertemu dengan begitu banyak orang, menunjukkan bahwa dia sudah bangkit dari kematian. Jadi apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan itu tergenapi, sehingga kalau kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita, ada hidup kekal yang menjadi bagian hidup kita. Percayalah kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang. Percayalah kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada jaminan keselamatan, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di surga pada masa kekekalan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Pada saat ini kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu, dan kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadikan kami memahami arti pesan yang sangat penting dari Injil tersebut. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.